Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan membahas bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Dan tadi udah Bapak kasih ulangan harian. Mohon maaf terlambat. Di sini Bapak kakak akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang tahu nggak sistem persamaan linear dua variabel? Ya udah langsung aja ya. Jadi kita bahas sistem dulu ya. Sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ya, kalau sistem itu kayak cara mungkin ya. Kayak cara, nanti bahas aja di sini. Persamaan adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol aljabar untuk menunjukkan suatu yang sama. Jadi persamaan itu nih kayak gini nih, kayak 2x plus 3 sama dengan 5. Jadi kayak ada ininya nih, ada x ada y nya, itu persamaan namanya. Terus kayak ini nih 3a plus 4b tambah 5c sama dengan 30, ini persamaan juga nih ya. Kalau misalkan kayak 2 tambah 3 itu bukan persamaan, itu penjumlahan ya. Kalau persamaan ada x ada y nya tuh, ada x nya aja juga nggak sama aja persamaan. Intinya ada variabelnya, itu kita bisa dibentuk jadi persamaan. Bisa dikatakan persamaan di saat ada variabelnya. Linear itu memiliki arti garis lurus. Jadi yang linear itu satu arah gitu, bukan satu arah, satu frekuensi, satu garis gitu. Kemarin yang kita bahas garis lurus itu garis linear. Jadi di saat bentuk persamaan ini itu dijadikan dalam bentuk koordinat kartesius, grafiknya yang kayak gini, itu akan membentuk garis hanya lurus saja, seperti ini, lurus gitu toh ya. Itu yang linear. Mungkin nanti akan bahas yang jadi di saat kita masukin ke dalam grafik kartesius, dia akan membentuk letter U gini. Mungkin ada kayak gini, itu biasanya yang x-nya pangkat 2 nih, kayak gini nih, yang x-nya pangkat 2 itu akan membentuk garis U seperti ini nih, nanti U gitu tuh. Gini, jadi garis U gini. Set. U ada yang ke bawah, ada yang gini. Itu yang kayak gini nih, yang ada x pangkat 2, y pangkat 2-nya tuh, yang di sini nih. Ya, lanjut. Jadi dua variabel, kalian udah tahu kan variabel itu kayak x, y. Jadi yang huruf abjad aja dari A sampai Z tuh ya. Dari A sampai Z itu termasuk variabel. Jadi diperumpamain, dimisalkan nih kayak gini, diperumpamain jadi dalam bentuk variabel nih. Ini variabel yang x, y, z, a, b, c gitu tuh, o, p, q dan yang lain-lainnya itu variabel, kayak 2a tambah 3b gitu tuh, itu variabel ya. Selanjutnya nih persamaan linear sama persamaan bukan linear. Ya, jadi yang sistem ini nanti saling berkaitan antara ini dengan yang lainnya. Jadi kan ini dua variabel, nanti ini variabel x sama y saling berkaitan gitu dengan persamaan yang lainnya. Nanti selanjutnya kalian bakal paham. Persamaan linear, ini persamaan yang linear itu tuh yang kayak gini, yang nggak ada pangkat 2-nya tuh. 2x tambah 4y sama dengan 11, 3a tambah 4b tambah 5c sama dengan 30. Ini disebut persamaan linear. Di saat dibentuk ke dalam koordinat kartesius, dia akan lurus aja gitu. Nih persamaan, ini juga sama nih. Lanjut. Ini kalau ini dia bakal berbentuk U gitu, yang tadi Bapak jelasin ya, x, y gitu. Ini yang persamaan linear, persamaan bukan linear yang ini tuh ya. Contoh nih, lanjut aja solusi. Jadi di dalam persamaan linear dua variabel ini
Di sini kita akan membahas ada 4 cara untuk menentukan sistem persamaan linear 2 variabel. Nih. Ya. Ada 4 cara untuk menentukan solusi, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran ya. Gitu. Gimana ya cara mencari solusi? Ya mencari solusi itu cara sama aja, cara menentukan titik koordinatnya ya, yang main dijelaskan yang di SP, yang di persamaan garis lurus. Jadi solusi persamaan ini ya kayak misalkan nih kan yang atas 2x tambah 3 sama dengan 5, maka 2x tambah 3 5. Jadi kita solusinya kita berapa nilai x nya gitu. No, ini x nya jadi kan ketemu no 2x kan, ini karena plus pindah ke sini jadi minus kan ya kan. 2x sama dengan 5 pindah luas kan, ini 2x sama dengan 5 min 3, 2x sama dengan 2. Di saat ininya ini kan secara nggak langsung di sini tandanya kali kan, udah Bapak jelasin. Ini tandanya kali, di saat pindah ruas dia jadi bagi. Jadi x sama dengan 2 dibagi 2. Tuh. 2 dibagi 2 berapa? 2 bagi 2 1. Maka solusinya 1. Tuh. Jadi pembuktian, gimana pembuktian? Ya udah kita buktikan. Jadi nilai x-nya kan ini 1. Kita buktikan, coba masukin nilai x-nya ke sini. Ke persamaan ini yang tadi sesuai soal, masukin nilai x-nya, kita bentuk lagi nih sebuah persamaan. Pembuktian. Jadi 2x tambah 3 sama dengan 5 kan. Jadi tadi nilai x-nya berapa? Oh 1. Kita masukin kan 1 nih, x-nya masukin ke persamaan. Tuh kan ini sama ya. No. Jadi 2 1, jadi 2 kali 1 ya 2 tambah 3 5 no. Gitu. Jadi nilai satunya kita masukin. Kalau ingat ya, kalau di dalam kurung kayak gini itu tandanya secara nggak langsung di sini kali sama kayak ini nih. Jadi 2x itu ini secara nggak langsung tandanya kali. Ya, kalau misalkan angka kayak misalkan angka semua kayak 2 kali 3 titik aja kalinya. Gitu. Titik itu menjelaskan dalam matematika secara tidak langsung ini adalah kali ya. Oke. Ya lanjut. Jadi ini kayak gini, 2A min 6 sama dengan 9. Maka 2A min 6 sama dengan 9 kan. Jadi min 6 ini pindah ruas. Awal di sebelah sini minus, di saat ngelewatin sama dengan jadi plus kan tuh. Jadi 9 tambah 6 15, 3A sama dengan 15. Jadi A sama dengan, ini kan kali tadi kakak bilang secara tidak langsung di sini jadi bagi tuh. 15 dibagi 3 jadi 5, maka solusinya adalah 5. Pembuktian lagi nih. Jadi nilainya 5 kita substitusikan ke persamaan yang tadi sesuai soal nih. Substitusikan ya. Toh 3A min 6 sama dengan 9. Toh jadi 3A nya masukin 5, diubah jangan langsung kan, ini tanda kali tuh ya. Jadi 15 min 6 dengan 9. Jadi 15 diambil 6 apa? 9. No, jadi terbukti. Di sini hasilnya. Apa sih pembuktiannya? 9 sama 9 tuh. Jadi saat 5 di 5 ini dimasukin ke sini, ini bakal terbukti, dan ini juga sama no. Di saat 5 1 dimasukin ke persamaan ke sini, itu ke x. Itu maka hasil akan 5. No. Jadi kayak sebuah pembuktian apakah emang kan benar gitu. Di saat angka 1 maka hasilnya akan sama 5 sama dengan 5 toh ya. Iya mungkin selanjutnya yaitu kan sesuai di sini nih, ada 4 cara untuk menentukan solusi dari SPLDV. Jadi nih di sini aja ya kakak. Jadi cara untuk menentukan SPLDV itu kalau bisa yang lebih mudah, di saat kayak 2x plus 3y sama dengan 6, terus x plus 2y sama dengan 4 ya. Jadi
untuk menentukan sistem persamaan linear di saat ada dua variabel itu, maka harus ada dua persamaan. Ini yang tadi udah kakak bilang, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua ya. Jadi di saat ada dua variabel, maka ada dua persamaan untuk menentukannya itu lebih mudah. Jadi kita tidak usah memisalkan. Kenapa kayak gini harus ada dua persamaan? Jadi biar ketemu x, nilai x sama dengan berapa, y sama dengan berapa, itu hasilnya pasti konkret gitu bahasanya, pasti gitu, konkret. Nilai x sama y nya di saat ada dua persamaan ini, itu kita bisa menentukan ya x nya berapa, y nya berapa gitu. Itu maka akan konkret gitu. Ini contohnya ya. Nih, tentukan solusi dari persamaan x min y sama dengan 1 dan 2x min y sama dengan 4 dengan metode atau cara grafik ya. Nih, bukan grafik, dengan cara koordinat, sama aja grafik juga ya. Jadi kalian gambar dulu kan, lebih enaknya mah. Terus nanti ini kalian cari di sini persamaannya x min y sama dengan 1 dan 2x min y sama dengan 4 ya. Nih, jadi kita misalkan kita cari yang persamaan pertama dulu. Ini persamaan pertama. Jadi ini kita misalkan 0. Yang tadi kakak jelaskan yang sebelumnya yang gak dimisalkan itu untuk eliminasi dan substitusi. Itu bisa nanti setelah materi ini bapak jelaskan, yang tadi ada materinya sub caranya itu gitu ya. Di sini akan, jadi kita misalkan 0 dulu. Di sini x kita misalkan 0, kan persamaan pertama nih, kita menentukan persamaan pertama dulu nih, yang ini ya, persamaan yang pertama ya. Jadi misalkan x sama dengan 0, x min y sama dengan 1 kan. Jadi yang x nya diganti jadi 0 kan. Di sini x sama dengan 0 sama dengan 0 dikurang y sama dengan 1. Jadi y sama dengan min 1. Karena kenapa min? Karena ini kan y nya nilainya min nih. Ini min y, secara nggak langsung di sini min y. Jadi secara nggak langsung min y sama dengan 1. Jadi minusnya pindahin ke ini aja, biar y nya kan yang ditanyain nilai y nya. Jadi di saat ini minus, pindah terus tetap bukan pindah terus, di saat ini minus, biar ininya plus gitu. Jadi y nya sama dengan min 1. Jadi minusnya pindah ke sini gitu. Si minus yang di y pindah ke yang di ke 1. Soalnya kita mencari y gitu ya. Kenapa? Karena emang kan secara nggak langsung di sini kan, takut kalian bingung ya bapak menjelaskan. Jadi secara nggak langsung kan minus 1y, jadi 1 dikali y tetap y kan. Di saat minus 1 kali y ya minus 1y, min 1 dikali y yaitu min y. Kan y ini secara nggak langsung nilainya 1 ya, sama dengan 1. Jadi y sama dengan, jadi minusnya ini pindah 1 per min 1. 1 dibagi 1 kan, plus ketemu minus, jadi y sama dengan min 1. Ini cara yang ininya mah ya gitu. Lanjut, y sama dengan 0. Jadi di sini titik koordinatnya itu 0, y nya, x nya kan, x nya tuh 0, kita misalkan 0 kan 0 kan. Di sebelum rumusnya yang waktu itu bapak jelaskan x, y ya, x, y. Jadi x nya berapa di sini kan, x nya 0, y nya tadi min 1. Oke, berarti ya. Lanjut, kita misalkan si ininya jadi 0. Apa sih? Si kan tadi x yang 0, di sini ini x 0. Sekarang kita y nya ganti yang 0 tuh. Y nya yang 0 ya. Aduh, ngeblur. Nah, kita ganti y nya yang 0. Jadi x min y sama dengan 1. X dikurang ininya diubah kan y nya. Jadi 0 tuh.
Y jadikan 0, diubah X min 0 di saat semua angka dikurangi 0 yang gak berpengaruh gitu kan. Semua angka dikurangi 0, semua hal yang dikurangi 0 itu gak berpengaruh. X min 0 sama dengan 1, X sama dengan ya tetap 1, karena min 0 ini gak berpengaruh, hilangkan aja. X sama dengan 1, karena ini kan dikurang. Kalau di saat ini dikali X kali 0 ya hasilnya bakal 0. Tapi kalau di saat dikurang 0 itu tidak ditambah 0 dikurang 0, yang ditambah sama dikurang itu tidak akan berpengaruh di saat angkanya 0 gitu. Tapi kalau dikali itu bakal berpengaruh sama dibagi ya. Angka 0 ini berpengaruh di saat dalam pembagian dan perkalian, tapi di saat penjumlahan dan pengurangan 0 ini nggak berpengaruh gitu. Dan di saat perkalian dan pembagian yang tidak berpengaruh itu angka 1 ya, 1 ingat. Tapi di saat ada negatifnya itu maka berpengaruh terhadap negatif sama positifnya. Oke. Nah, jadi solusinya tuh X sama dengan 0, Y sama dengan min 1 tuh ya. Ingat yang kayak gini nih rumusnya nih ya. Ini untuk solusi yang pertama ya. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Di saat X nya 0, Y nya min 1. Tapi di saat Y nya 0, Y sama dengan 0. Di saat Y sama dengan 0, maka X nya sama dengan tadi berapa hasilnya? 1 ya, 1 gitu. Di saat Y nya 0 maka X nya 1 gitu. Di saat X nya 1, Y nya 0 no. Oke, lanjut ke persamaan yang kedua. Kan tadi ini ada dua persamaan, X min Y sama dengan 1, 2X min Y sama dengan 4 ya. Oh iya, jadi dari hasil ini kita bisa menentukan langsung grafiknya. Tadi kan jangan langsung ke sini, mohon maaf ya. Kita menentukan grafik bisa nih. Nih, kita tentukan grafiknya di sini. Ini kan ini min 1 0 ini kan min 1, Y-nya min 1, ini kan garis Y tuh, Y. Ini kan yang di bawah, ini yang di bawah minus, yang di atas kan positif, ini negatif ya. Di saat di bawah negatif nih. Ini kan min 1. Oke. Ini min 1, Y-nya X-nya 0, yang ke atas tuh 0. Min 1 0. Di sini X-nya 1, Y-nya 0 tuh. Jadi sesuai yang di sini. 0 kan. Di sini 0 min 1, ini kan X, ini Y. 0 X-nya 0, ini min 1. Titikin di sini. Di saat ini kalau di sini X-nya 1, Y-nya 0 gitu. Jadi langsung kita bentuk garis, kita lurusin set. Jadi kita bisa kebentuk dari banyak titik nih. Lihat di saat ketemu ini, di saat ketemu tanda tambah gini nih, di saat ketemu antara kotak dengan kotak, ini titik juga, ini bisa titik, ini titik. Sebenarnya di sini juga bisa kita titikin, tapi kita bingung menentukannya berapa kan. Nah, di sini kita bingung untuk menentukannya. Oh, ini angka berapa? Mendingan ketemu pas di titik sini. Itu di saat ini 2, ini 1. Tuh. Coba mungkin bisa kita buktikan ya. Di saat titik koordinatnya nih, kita buktikan nih. Ini kan ketemu nih 5 sama 4 di atas nih, di sini. Ini kan X-nya 5, Y-nya 4 ya. Tuh, X-nya 5, Y-nya 4. Jadi ini titik ini kita tentukan dengan persamaan yang tadi di atas dulu deh. Dengan persamaan yang tadi di atas berapa? X min Y sama dengan 1 ya. X min Y sama dengan 1. Jadi kita buktikan dulu. No, X min Y. Jadi ini disubstitusikan ke X min Y sama dengan 1 nih. Jadi ini X-nya 5, Y-nya 4 kan. Maka X min Y sama dengan 1 ya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1. Berarti ini terbukti benar.
Nah, jadi benar. Jadi di sini bakal titik ketemu titik-titik lagi gitu. Ini cara untuk membuktikannya. Pembuktian satu titik. Tuh. Jadi persamaan ini itu benar. Dan yang kedua, kita ngambil yang di daerah negatif nih. Ya. Ini Y-nya min 6, X-nya min 5. Oh. Jadi X-nya min 5, Y-nya min 6 kan. Maka X min Y sama dengan 1. Substitusikan X min 5 dikurang di dalam kurung, karena ini kan negatif, jadi harus dikurung lagi, nggak boleh nanti negatif, jadi kelihatannya nggak enak, biar lebih enak kita kurung tuh. Jadi di saat negatif ketemu positif, itu positif ya, dan ini tetap negatif gitu. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Jadi punya utang 5.000 dibayar 6.000, jadi lebihnya 1.000 gitu. Hasilnya plus 1, lebihnya itu plus 1. Jadi 1 sama dengan 1. Terbukti juga ini kan. Terbukti di sini. Jadi di saat ini banyak titik-titik koordinat yang akan terbentuk di saat ini. Tapi kalau sistem ini sistem persamaan linear 2 variabel itu harus ada 2 variabel sama 2 persamaan. Nanti mungkin entah di sini atau entah di sini, untuk soal untuk yang ini nih persamaan satu lagi kita tentukan di sini ya. Nanti oke. Ya. Ya kan tadi Bapak udah menjelaskan mengenai ini ya. Yang cara membuktikan ini titik-titik, yang ini bakal hasilnya 1 juga enggak, apakah 1 sama dengan X min Y gitu. X min Y sama dengan 1, jadi hasil dari X sama X min Y itu hasilnya 1 gitu. Tadi udah membuktikan. Di baik titik ini juga sama nih. Min 2 sama 1 dan min 2, ini min 2 dan min 3 sama aja ya. Dan ke atas juga sama nih, yang gede ini min 6 dan 5 gitu. Itu tetap di saat dimasukin ke persamaan ini itu hasilnya bakal 1. Nah, oke. Nanti jadi bentuk garis lurusnya seperti ini gitu. Kan tadi ada 2 persamaan kan. Di saat emang kan nilai X sama Y-nya konkret, itu harus dengan 2 persamaan. 2X min Y ya. Langsung kita ke sini. Kita tentukan dulu 2x min Y sama dengan 4. Misal X sama dengan 0. Tadi juga sama kan, kita misalkan 2x sama dengan 0. 2x sama dengan min Y sama dengan 2x min Y sama dengan 4. 2x kita ubah jadi 0, disubstitusikan jadi 0 ya. Kita ubah jadi 0. 2 dikali 0 dikurang Y sama dengan 4. 2 dikali 0 ya 0. Jadi ini min Y ya. Jadi kan ini karena kurang Y posisi di sini. Jadi karena 2 dikurang Y jadi min Y. Jadi 0, kayak misalkan 0 dikurang 3 itu sama dengan min 3. Kalian nggak punya utang tapi kalian ngutang 3. Ya jadi kalian punya utang 3 gitu. Contoh gini, misal 0 itu misal kalian nggak punya utang. Ini dimana kalian nggak punya utang tapi kalian ngutang 3. Kalau bahasa gampangnya ya, sama dengan ya kalian bakal punya utang 3 gitu. Ini kayak ini kan 0, ini 0 tapi dia ngutang Y, ngutangnya seangka Y, otomatis ya bakal min Y di sini gitu. Ini min Y, enggak usah di sini aja, tetap min Y nih, min Y. Jadi sama dengan 4. Min Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan min 4 toh. Ya, jadi minnya itu kita pindahin ke sini. Tadi kan udah ngerti kan cara perubahannya yang pakai min 1. Lanjut. Jadi di saat X-nya 0, maka Y-nya min 4. Di saat X-nya 0, maka Y-nya min 4. Nah, kita buktikan di pembuktiannya ya. 2x min Y sama dengan 4. 2, tadi X-nya berapa? 0 X-nya ya. Nih X-nya 0, di X-nya 0 min
Y-nya berapa? Dikurang. Tadi Y-nya berapa? Min 4. Jadi min 4. 0 tambah 4 sama dengan 4. Jadi saat nih, blur. Di saat ditambah ataupun dikurang 0, itu hasil nggak bakal merubah angka. Oke, jadi 4 sama dengan 4 terbukti tuh ya. Nah, oke. Ini misalkan X 0. Yang selanjutnya ini misalkan Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 4. 2X Y kita ubah jadi 0. Di saat dikurang jadi 0 itu tidak berpengaruh ya. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4/2. X sama dengan, jadi kan ini pindah ruas tuh ya. Oke. Tadi kan di sini tadi kan nilai dari, ingat kan yang di sini tuh Y secara nggak langsung ya nilainya 1. Tapi kalau ada minusnya ini secara nggak langsung min 1. Gitu. Jadi di sini 2X sama dengan 4. X sama dengan yang duanya pindah ruas di sini kali jadi bagi. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Jadi nilai X sama Y-nya, X-nya berapa? X-nya 2. Ingat yang X itu yang paling awal ya, ingat jangan lupa. Terus yang Y-nya 0. Jadi kita masukin ke dalam titik koordinat. Nah, udah gitu titik koordinat ini buktikan dimasukin ke dalam persamaan ini. Itu untuk membuktikan. Jadi 2. X-nya berapa tadi? 2. Jadi kita masukin 2, kita substitusikan ya. Kita substitusikan, oke. Ngeblur. Nah, ya kita substitusikan. X-nya diubah jadi 2. Y-nya berapa? Y-nya tetap 0. Y ini 0 ini. Ya. Ya 0. Jadi di saat 2 kali 2 4. 4 dikurang 0 sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan 4. Oh, terbukti lagi di saat persamaan ini di saat titik ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, itu maka hasilnya 4 dan 4 gitu tuh. Untuk membuktikan apa persamaan ini benar, di saat hasilnya sama berarti itu benar. Dan ini juga sama ya. Nah, jadi kita bentuk aja titiknya. Kita ngambil dari titik ini aja, 2 dan 0, 0 dan min 4. Jadi kan, ini kan tadi ada 2 persamaan. Kita ke sini. Tuh ya. Kita bentuk titiknya. Tadi berapa? 0 dan min 4. X-nya 0, Y-nya min 4 ya. Nah, X-nya 0, Y-nya min 4. Titiknya di sini. Ini kan X-nya 0 tuh. Y-nya min 4 ya. Ya, oke. Selanjutnya itu X-nya 2, Y-nya 0. Oke. X-nya 2, Y-nya 0. Titiknya di sini. Baru kita tarik dari sini ke sini, saya terus tuh ya. Nanti kakak pakai penggaris dulu, oke? Kakak pakai penggaris ya. 2 dan 4 tuh. Jadi ketemuan di titik ini tuh, garisnya bertemu di titik itu. Oke, garisnya bertemu di titik ini ya. Nanti kakak taruh dulu sebentar ya. Oh ya, di saat garis ini bertemu di titik sini, maka nilai X sama Y-nya ini, nilai X sama Y-nya dari 2 persamaan ini kita simpulkan di sini. Jadi nilai X-nya 2, nilai X-nya 3, nilai Y-nya 2. Jadi kita simpulkan di sini ya. Jadi X sama dengan 3, Y sama dengan 2 yang kayak di sini nih. Tuh. Jadi ini kesimpulannya dari 2 persamaan ini ya. Jadi kesimpulannya 3,2 ya, bukan 3,3, X-nya 3, Y-nya 2 tuh kesimpulannya. Nah, oke. Itu ya.